tanggung jawab menjaga amanah. Siswa kalian masuk ke kelas memasuki ujian berikutnya. Tanggung jawab menjaga amanah di situ. Sebelum jauh kita melangkah, mari kita mengamati apa itu tanggung jawab ya. Jadi kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab ya. Dalam artian tanggung jawab orang manusia yang bertanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab ya. Jadi kalau kita menjadi orang bertanggung jawab, insya Allah tergolong yang beradab. Dan artinya yang dikatakan amanah secara etimologis atau secara bahasa itu berarti jujur atau dapat dipercaya ya. Nah, ini tanggung jawab. Ini yang ini amanah berarti jujur dan dapat dipercaya ya. Dapat dipercaya di situ ada termasuk sifatnya para ulama rasyidin, yaitu sidik, amanah, tabligh, Pak. Nah, jadi yang selanjutnya setelah kita mengamati, merenungkan, kita amati, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya, yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah ya. Di sini dijelaskan bahwa qu anfusakum ya ayyuhallazina ya ayyuhallazina, hai orang-orang yang beriman ya, qu anfusakum wa ahlikum nara ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ini ya, diri dan keluargamu ya. Yang api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya Allah ya. Yang di situ penjaganya malaikat yang sangat kasar dan keras. Nah, dan malaikat tersebut tidak akan pernah durhaka kepada Allah atas apa yang telah diperintahkan pada tugas-tugasnya, yaitu menjaga neraka ya. Ya. Itu kalau kita pahami permufradatnya, ku artinya adalah peliharalah ya. Anfusakum itu permufradatnya ya. Mufradat kan tahu ya. Berarti kata anfusakum, dirimu semua. Wa itu dan wa ahlikum dan keluarga. Menjaga naron dari api neraka. Karena apa? Di situ adalah waquduhan nasu wal hijarah biladun ya. Itu permufradatnya. Biladun artinya kasar, shidadun artinya keras, malaikatun beberapa malaikat yang ini sifatnya. Nah, dan malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah ya. Selanjutnya di situ penjelasan ayatnya, wahai orang-orang yang beriman itu ya. Di dalam riwayat Umar bin Khattab, riwayat Al-Qurtubi diriwayatkan bahwa saat ayat turun Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana cara menjaga keluarga kami. Rasulullah bersabda, laranglah mereka mengerjakan sesuatu yang dilarang untuk melakukannya ya. Dan serulah mereka melakukan sesuatu yang kamu perintahkan oleh Allah untuk melakukannya ya. Dan menurut Munabbas makna ayat di atas adalah beramalah kamu dengan taat kepada Allah. Dari intinya Ibnu Abbas itu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu melarang melarang perbuatan yang dilarang itu dan menyeru keluarganya itu untuk berbuat baik. Itu pertama, menyeru untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tujuan surat At-Tahrim itu adalah tentang keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, di situ adalah pendidikan. Pendidikan dalam keluarga supaya keluarga kita itu selamat dari api neraka, yaitu diberi pendidikan berupa ilmu. Untuk mendidik anak-anak, pentingnya mendidik anak sejak usia dini.
Mengapa pendidikan sangat penting? Karena itu adalah salah satu hal yang menyelamatkan kita dari api neraka ya. Ya kira-kira jelas nggak? Jelas ya. Dan selanjutnya di sini kan jagalah dirimu, intinya ya dirimu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keluargamu. Ini dirimu ini secara sosialnya otomatis yang wajib dijaga itu adalah diri kita dulu. Setelah itu baru kita menyelamatkan keluarga. Ya. Mengapa diri kita dan keluarga kita harus dijaga? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan di sini adalah tentang surat At-Tahrim ya. At-Tahrim itu intinya pendidikan, keimanan. Dan mengapa dikatakan surat At-Tahrim? Adalah artinya diharamkan. Ya, diharamkan dalam artian kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah itu, makanya supaya kita menjauh. Dan hikmah dari penjagaan itu sendiri, pertama nilai-nilai yang terdapat, yaitu nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam surat At-Tahrim, yaitu nilai keimanan ya. Pertama, nilai keimanan apa? Nilai keimanan. Yang kedua, nilai kasih sayang, yaitu bagaimana kita menyayangi keluarga. Keimanan yang pertama tadi, nilai keimanan itu yaitu kewajiban untuk mengajarkan perintah Allah. Yang pertama, yang kedua, nilai kasih sayang, yaitu bagaimana kita menyayangi keluarga. Makanya aku wa'alaikum naro. Yang ketiga, nilai tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan judulnya tanggung jawab, menjaga amanah. Tanggung jawab itu adalah termasuk ciri orang yang beradab tadi ya. Yaitu setiap orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya ya. Mengapa tanggung jawab mendidik anaknya? Sehingga anak tersebut menjadi anak yang berbakti pada orang tua, agama dan negara. Intinya kalau anak berbakti kepada orang tua, pada agama, kepada negara, otomatis anak tersebut akan terselamatkan dari api neraka. Ya. Hikmah surat At-Tahrim yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah dan berdakwah. Ya. Bertakwa kepada Allah pertama, kedua, dan berdakwah. Berdakwah artinya apa? Tahu? Mengajak, dalam artian mengajak untuk kebaikan supaya kita diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, anjuran untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Anjuran, berarti kalau anjuran kita diperintahkan, dalam arti dianjurkan supaya kita menjauhkan diri dari api neraka, dalam arti supaya kita tidak sampai masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, pentingnya pendidikan Islam sejak dini agar paham dengan agama yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita paham agama yang diridhoi oleh Allah, insya Allah kita hidup di mana saja enak. Di mana bumi bijak, di situ lain itu. Jadi yang paling mudah dibawa kemana-mana itu adalah ilmu ya. Ilmu. Jadi mau ke WC butuh ilmu, mau kemana saja butuh ilmu. Walaupun orang tua nanti kalau kita telah dewasa, orang tua sudah tiada, kita tidak kebingungan. Otomatis kita bisa berdiri sendiri. Oh, kalau begini harusnya begini ya. Agamanya kuat. Oh iya, kalau orang lagi stres di semua masalah, dia berdoa memohon kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah semua masalah, supaya dalam artian kita ridho atas kodratnya. Kadang kita dalam keadaan susah, apa semua bingung ya. Ya Allah, ya, aku kok susah kok gak duit ya, tak punya uang ya. Otomatis di situ kepala kita kembali. Kita menyerah diri kepada Allah. Dengan catatan tidak cukup berserah diri, dalam artian harus juga berusaha ya.
Nah, jangan kodal badal biar datangnya kepastian setelah adanya usaha. Itu nah ya. Ini. Kalau kita berjalan mengikuti arus dalam artian ketika kita dalam keluarga sosialnya bagus di keluarga nyaman, ya. Kalau dalam sosialnya di masyarakat kita juga bagus sosialnya. Dengan Allah kita juga rajin ibadahnya, insya Allah kita itu di mana-mana bisa hidup dengan senang, dengan nyantai, mendapat ridha Allah. Kalau kita hidup dengan ridha Allah, insya Allah berkah. Arti berkah itu sendiri, kita umpama punya ilmu pun insya Allah berguna. Itu aja ya. Kira-kira ini dibagi dua ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak tadi mengenai hal-hal yang disampaikan tadi. Ada pertanyaan ya? Apa dari ayat wa anfusakum wa ahlikum nar? Arti ayat dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku artinya jagalah. Ya. Jagalah dirimu. Anfusakum ku jagalah diri anfusakum diri kamu semua. Wa ahlikum dan ahli keluargamu ya. Nah, dari api neraka. Kira-kira jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Bu, Ya? bisa tolong diulangi tentang hikmah dari surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya. Diulangi hikmah dari surat At-Tahrim. Hikmah surat At-Tahrim pertama bertakwa kepada Allah sambil berdakwah. Artinya mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, anjuran untuk menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan diri dan keluarga dari sisaan api neraka. Dalam artian kita harus berusaha untuk berbuat yang positif, jangan yang negatif. Yang ketiga, pentingnya pendidikan Islam sejak dini agar paham agama dari sejak dini hingga dewasa sehingga sampai ke tua. Karena apa? Tolabul ilmi fardiyatun 'alal kulli muslimin wal muslimah minal mahdi ilallah. Ya. Semenjak dari kebuayan sampai ke yang lahat. Gimana? Mungkin kalau kita buat kelompok diskusi, ya mana? Kelompok gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.